Gibran ini seolah-olah membodohi masyarakat, mengklaim program pemerintah itu adalah programnya dia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke KPU. Ini hari terakhir. Setelah itu, Prabowo dan Gibran berpidato di depan pendukungnya di Indonesian Arena di Komplek GBK Senayan, Jakarta. Yang menarik adalah pidato Gibran. Dia dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa ada program-program baru seperti kartu lansia, kartu anak sehat, kartu bantuan untuk milenial dan sebagainya. Kelihatannya luar biasa gitu. Padahal setelah diteliti dengan cermat, itu sudah menjadi program pemerintah yang sedang berjalan. Ini disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita. Yang kedua, program-program ini adalah hasil Rakernas dari PDI Perjuangan yang disampaikan pada pemerintah, diadopsi, kemudian dijadikan program untuk APBN 2023-2024. Sudah berjalan. Jadi Gibran ini seolah-olah membodohi masyarakat, mengklaim program pemerintah itu adalah programnya dia. Sebetulnya tidak aneh juga, karena sudah pasti Gibran ini adalah copy paste dari program-program yang dirintis oleh ayahnya, Presiden Jokowi, incumbent yang sekarang. Jadi sebetulnya tidak ada yang luar biasa, cuma sedikit agak mengganggu karena ini bukan program murni yang keluar dari seorang Prabowo Gibran. Ini program dari PDIP, diadopsi pemerintah, dimodifikasi dan dijadikan program dan sudah berjalan. Overklaim sebetulnya. Tapi kalau kita melihat prosesnya pencapresan Prabowo dengan Gibran ini memang by design dari awal. Sudah didesain dari awal dan mendapatkan supporting dari pemerintah dengan sangat luar biasa. Bukan hanya kartu untuk lansia, bukan hanya kartu untuk anak sehat, untuk stunting dan sebagainya, tapi juga program-program lain. Sebagai contoh, program perlindungan sosial atau Perlinsos itu dialokasikan hampir 500 triliun di APBN kita sekarang. Kemudian ada subsidi 4 juta untuk pemilikan rumah, kemudian penghapusan PPN untuk jual beli tanah di bawah 2 miliar. Ini sudah disetting, didesain oleh pemerintah dan sekarang diklaim oleh Prabowo Gibran. Ya aneh saja, tapi sebetulnya kalau kita melihat sebetulnya rezim Prabowo Gibran ini sama dengan Jokowi 3 periode. Tidak ada masalah. Nah, harus diakui ini perjuangan berat bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau pasangan Anies dan pasangan Muhaimin itu adalah pasangan perubahan yang akan merombak total paradigma pembangunan. Jadi akan diresetting ulang. Kalau pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD ini jelas-jelas pasangan yang berkualitas, mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang paling mumpuni di antara 3 pasangan itu, dan
programnya pasti sama. Mas Ganjar juga menyampaikan itu, tapi itu kan keluar dari seorang Ganjar. Lahir dari ide seorang Ganjar dan Mahfud MD. Penegakan hukum, kepastian hukum itu dari Pak Mahfud MD. Kemudian untuk stunting, kesejahteraan guru, kemudian kesejahteraan masyarakat yang lain itu keluar dari Ganjar Pranowo. Dan ini sebetulnya adalah akan melanjutkan program-program Pak Jokowi yang ada. Tapi sekarang tiba-tiba diklaim oleh Prabowo dan Gibran. Memang agak berat perjuangan Ganjar dan Mahfud ini karena dikepung dari segala penjuru. Secara tidak langsung program pemerintah yang sekarang karena sudah diklaim oleh Gibran seolah-olah itu program dari Prabowo Gibran. Padahal itu program pemerintah yang sekarang. Jadi masyarakat di level bawah itu kadang-kadang tidak bisa membedakan ini programnya Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang atau program Pak Prabowo dan Gibran. Karena pemerintah mempersepsikan seolah-olah pasangan Gibran dan Prabowo ini memang sudah satu paket yang didukung sepenuhnya oleh program-program pemerintah yang sekarang. Saya mempunyai keyakinan Gibran ini mendapatkan bocoran dari pemerintah tentang program-program yang berjalan, program-program populis untuk masyarakat. Tapi ini tantangan yang tidak boleh membuat para pendukung Ganjar dan Mahfud putus asa. Karena meskipun dikepung dengan segala serangan-serangan bantuan sosial kepada masyarakat, ada dua kekuatan yang bisa diandalkan oleh Ganjar dan Mahfud. Yang pertama adalah kehendak Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Indonesia yang sebesar ini dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai catatan rekam jejak yang buruk. Tuhan sudah pasti tidak akan membiarkan 276 juta rakyat Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang dipaksakan karbit oleh privilege ayahnya. Tuhan pasti akan menurunkan manusia Indonesia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang bisa memimpin Indonesia, yang bisa menyejahterakan rakyat Indonesia. Itu kekuatan pertama yang bisa kita harapkan. Yang kedua adalah kekuatan rakyat. Rakyat harus cerdas menyikapi semua peristiwa yang ada. Rakyat jangan diombang-ambingkan seolah-olah Pak Jokowi dijolimi oleh PDI Perjuangan. Ini kebalik-kebalik. Pak Jokowi seolah-olah disepelekan oleh Bu Mega. Ini yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok pendukung Prabowo dan Gibran. Yang notabene ada sebagian pendukung yang tegak lurus pada Pak Jokowi ada di situ. Padahal kenyataannya semua orang tahu bahwa kemuliaan keluarga Jokowi ini itu ada kontribusi yang sangat besar dari PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi ini yang fakta yang dicoba ditutupi dengan tayangan-tayangan proksi-proksi seolah-olah ada penjoliman PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri kepada sosok Jokowi. Jadi rakyat harus cerdas melihat bahwa yang kita inginkan ini adalah integritas personal seorang pemimpin. Pemimpin itu harus lahir dari bawah, berproses tahap demi tahap, dan tidak ujuk-ujuk mak jeblus jadi pemimpin nasional seperti ini. Wong kenyataannya jadi wali kota pun juga atas privilege dari ayahnya, dan itu atas rekomendasi dari PDI Perjuangan. Tidak murni Gibran Rakabuming Raka itu berkeringat atas usaha sendiri untuk bisa menjadi wali kota. Apalagi sekarang menjadi cawapres. Ada etika
moral, kemudian ada nilai-nilai kesetiaan yang roboh, yang runtuh karena proses-proses karbitan seperti ini. Ini yang harusnya ditanamkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa untuk menjadi seseorang pada level tertentu harus melalui ujian dan proses yang panjang sehingga orang yang bersangkutan, anak Indonesia ini menjadi manusia Indonesia yang kokoh, bermartabat, berbudaya, dan bangga akan dirinya, bukan bangga karena bapaknya siapa. Ini yang harusnya dimengerti oleh rakyat. Gaya mentang-mentang ini itu sangat tidak disukai oleh masyarakat. Gaya yang tidak tahu balas budi, gaya yang mengandalkan kekuatan yang bertumpu pada satu tangan, ini seolah-olah dimainkan, bermanuver dengan mengobrak-abrik semua tatanan hukum. Ini juga sangat tidak disukai rakyat. Artinya saya mempunyai optimisme kalau rakyat menyadari bahwa ada etika-etika kenegaraan, etika-etika kebangsaan yang runtuh, yang sengaja diruntuhkan demi oligarki, kekuasaan yang bertumpu beberapa kelompok saja. Ini bukan contoh yang baik buat rakyat. Dan pada ujungnya, kalau sudah ada kolusi nepotisme, itu pasti ada penyalahgunaan wewenang dan lahirlah yang namanya korupsi. Itu virus yang sangat-sangat masif yang ada di Indonesia sekarang yang belum tertuntaskan karena indeks persepsi korupsi di Indonesia itu semakin memburuk akhir-akhir ini. Jadi kalau kehendak Tuhan dan kekuatan rakyat itu sudah menyatu, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa mendapatkan kemenangan. Karena dari segi apapun, dianalisis dari angle manapun, kapasitas dan kapabilitas Ganjar Pranowo dan Mahfud MD jauh di atas dua pasangan yang lain. Itu objektif, tidak bisa dinafikan. Nah, sekarang tinggal kita sebagai rakyat membangun kekuatan agar Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar berproses dari bawah, lepas dari manuver-manuver dinasti politik, lepas dari manuver-manuver yang mengangkangi hukum, lepas dari manuver-manuver karena privilege dia anak seorang presiden. Nah, kalau sudah mempunyai pemahaman seperti itu, rakyat sejatinya saya percaya akan memilih pemimpin yang terbaik. Ini keyakinan saya. Harus ada gerakan bersama dari rakyat, heart to heart, hati ke hati, person to person untuk meyakinkan bahwa Indonesia ini perlu teladan, perlu nilai-nilai kepemimpinan, leadership value yang harus dibangun agar bisa menjadi panutan bagi anak-anak muda yang sekarang. Yang terjadi pada Gibran itu meruntuhkan mimpi anak-anak muda yang sedang berproses dari bawah, berjibaku dengan segala aral dan halangan untuk mencapai titik tertentu. Yang dicapai oleh putra-putra presiden mulai Gibran, Kaisang itu kan melompati semua proses yang ada dengan segala cara. Ini bukan contoh yang baik. Jadi sekarang bagaimana kita mencari pemimpin yang bisa memimpin rakyat Indonesia dengan kesungguhan hati, pemimpin yang lahir dari proses yang panjang dan tempaan-tempaan, pengalaman-pengalaman yang bisa kita pastikan bisa memimpin Indonesia. Itulah pemimpin yang sebenarnya. Jadi bagi rakyat sekarang tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu pesimis, meskipun Ganjar Mahfud ini dikukung dengan serangan yang luar biasa,
dari 8 penjuru angin melalui program-program pemerintah yang diklaim seolah-olah menjadi program Prabowo dan Gibran, tapi rakyat harus cerdas memilih bahwa sebagus apapun program, kalau eksekutor tertingginya orang-orang yang tidak kapabel, apa jadinya? Hanya sebatas program di atas kertas saja. Program yang bagus harus didukung dengan pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang tahu persis permasalahan kebangsaan kita. Dan itu bukan pada sosok Prabowo dan Gibran. Yang jelas Pak Prabowo tidak mempunyai rekam jejak untuk memimpin suatu wilayah, apalagi negara. Dan Gibran baru 2 tahun memimpin Solo. Itu pun melalui proses yang sangat instan. Jadi inilah sebetulnya tantangan buat kita sebagai rakyat. Bagaimana kita meyakinkan orang-orang terdekat kita bahwa kita harus mencari pemimpin yang bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi muda, bahwa untuk menjadi pemimpin yang level ini itu melalui proses panjang dengan keringat, dengan air mata dan doa agar mencapai. Jangan kita memberikan contoh kepada anak-anak kita pemimpin yang lahir karena privilege, karena karbitan. Ini bukan contoh yang baik. Itu seolah-olah menumpas mimpi anak-anak muda untuk berjuang dari bawah, bergerak, berkreasi, menapak tahap demi tahap untuk mencapai titik tertentu. Itulah yang dinamakan value kepemimpinan, nilai-nilai kepemimpinan. Dan itu harus dibangun melalui proses, bukan melalui karbitan, bukan melalui kemudahan-kemudahan atau privilege dari ayahnya atau siapapun, sehingga dia bisa mencapai kekuasaan. Jadi terakhir saya ingin sampaikan kepada rakyat Indonesia, mari berpikir optimis, berpikir penuh dengan aura positif, bahwa ada kehendak Tuhan yang akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tuhan tahu persis siapa-siapa umatnya yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas sehingga diberikan amanah untuk memimpin suatu wilayah dengan rakyat yang begitu besar. Di sisi yang lain adalah ada kekuatan rakyat, kita-kita ini, yang bisa mempunyai kedaulatan untuk menentukan siapa pemimpin terbaik. Pemimpin meskipun dikepung dengan segala serangan-serangan, koalisi-koalisi yang gendut, tapi tegar dan lolos, karena pada dasarnya pemimpin yang kita pilih nanti adalah pemimpin yang berproses dari bawah atas keringat dan doanya sendiri, bukan pemimpin yang karena privilege dari orang tuanya, dari pamannya, atau dari siapapun. Jadi mari kita optimis atas kehendak Tuhan, dan mari kita optimis atas kekuatan rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia Maju. Saya Rudi Eskander.